Halo, selamat sore pemirsa. Momentum kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi sudah sepatutnya menjadi ajang evaluasi dan juga berbenah diri. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jalan timnas Garuda masih panjang. Tim-tim tangguh menunggu di pertandingan berikutnya. Bersama saya, Kevin Pakan, Anda menyaksikan Sindo Sore selengkapnya. Pemirsa, sorak-sorai supporter timnas Indonesia bergemuruh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, usai wasit meniup peluit panjang dan memastikan timnas Indonesia menang atas Arab Saudi. Lagu Tanah Airku pun berkumandang meriahkan kemenangan timnas Indonesia. Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta dimeriahkan euforia para pendukung timnas Indonesia menyusul kemenangan Garuda atas Arab Saudi dengan skor 2-0. Padahal di beberapa menit terakhir pertandingan, timnas Indonesia hanya ditopang 10 orang pemain karena Justin Hubner mendapat kartu merah. Secara spontan, supporter timnas Indonesia kemudian kompak menyanyikan lagu nasional Tanah Airku seraya meluapkan kegembiraan. Sementara itu, bagian luar Stadion GBK Senayan dipadati pula oleh supporter timnas yang larut dalam kegembiraan. Usai berhasil menaklukkan tim Arab Saudi dengan skor 2-0. Menurut Shin Taeyong, kemenangan tersebut merupakan kerja keras pemain dan juga dukungan dari para supporter. Sementara itu, pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, memberikan selamat atas kemenangan skuad Garuda. Ia juga menyebutkan kekalahan tersebut lantaran pemain memulai laga dengan ketegangan. 우리 선수들한테 감사하고 오늘만큼은 진짜 우리 선수들이 원팀이 되어서 너무 잘 해주지 않았나. 모든 것은 사실은 우리 선수들한테 돌리고 싶고요. 하나 더는 우리 인도네시아 축구 팬들이 그리고 국민들이 진짜 한마음 한뜻이 돼서 응원해 주는 것이 너무 감사하고 우리 선수들한테 상당히 힘이 되지 않았나 생각합니다. 실질적으로 오늘 경기에 있어서 오늘 우리가 준비했던 플레이를 거의 선수들이 완벽하게 해줬다고 생각이 들고 처음에 우리가 찬스에서 넣었으면 훨씬 더 많은 골을 우리가 가져가면서 쉽게 경기 가져가지 않았겠나. 그만큼 우리 선수들이 잘했다고 저는 표현하고 싶습니다. 네, 오늘 너무 고맙고 이렇게 와주셔서 너무 감사합니다. 살라말리쿰. Congratulations to the Indonesian team. They deserve to win this game this evening. They start the game with a good intensity. We start the game like a friendly game. So we were punished this evening. So I repeat once again, I accept this challenge. So I have to assume my responsibility this evening. Pemirsa, kemenangan atas Arab Saudi dalam laga kemarin malam mengantarkan timnas Indonesia ke posisi ketiga dalam klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Menang 2-0 atas Arab Saudi, Indonesia kini menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C. Menggeser Arab Saudi dan juga Bahrain dengan sama-sama mengoleksi nilai 6.
Dan untuk selanjutnya, skuad Garuda masih harus bermain di 4 laga tersisa dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Agar bisa lolos ke Piala Dunia, Indonesia mengincar 2 kali kemenangan dan juga imbang 1 kali. 4 laga yang tersisa untuk skuad Merah Putih diantaranya bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Kemudian menjamu Bahrain pada 25 Maret dan China pada 5 Juni mendatang. Terakhir menghadapi Jepang di Tokyo pada 10 Juni. Agar bisa lolos, Indonesia harus meraih 2 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Anda masih di Studio Sore pemirsa. Timnas Indonesia mencetak sejarah setelah 43 tahun. Kemenangan atas Arab Saudi disambut meriah, termasuk oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut menyaksikan lewat HP saat di Brasil. Selamat malam Sobat Garuda. Menang, menang, menang. Pemirsa, larut dalam euforia kemenangan boleh saja, apalagi ini adalah ukiran sejarah. Namun Ketua PSSI Erick Thohir mengingatkan timnas masih harus melewati proses yang panjang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan pertama, Pak. Ya, sangat penting yang saya sampaikan untuk dapat poin waktu itu. Tadi saya lihat kita sekarang urutan 3 dengan 6 poin. Australia 6 poin. Tetapi nanti ada game antara Australia dan Bahrain. Ya, jadi kalau kita di 3-4 ini saya rasa kita harus terus push karena yang saya bilang masih ada 2 pertandingan yang di tempat kita yang kita harus juga dapat poin semaksimal itu gitu. Kita harus pastikan kita masih ada waktu sampai Maret, jadi ya kita harus benar-benar hitung gimana kondisi pemain, ada yang cedera atau tidak, ini macam-macam karena ingat loh Januari itu ada transfer window, jadi beberapa pemain kita pasti juga ada ya hal-hal yang mungkin kita harus perhatikan dan pasti yang saya selalu bilang kita harus punya 2 kali 11, berarti kan Justin kartu merah di game berikutnya dia tidak bisa main, jadi kita perlu menambah lagi ya dengan situasi pemain-pemain yang ada. Ya semoga saja Mes dan Kevin bisa recovery, bisa memperkuat lagi lini pertahanan. Ya pemirsa, euforia boleh-boleh saja, tapi dari pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tadi, terbayang memang perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang dan juga harus menghadapi Australia hingga juga China. Meski manis, kira-kira apa saja evaluasi timnas yang juga bikin meringis dan kira-kira strategi apa saja yang harus dilakukan ke depannya? Kami telah terhubung pemirsa melalui sambungan Zoom dengan pengamat sepak bola, ada Akmal Marhali. Selamat sore, Mas Akmal. Selamat sore, Mas Akmal. Selamat sore Kevin, salam sepak bola. Salam sepak bola. Suara saya jelas ya Mas Akmal ya? Selamat sore Kevin, salam sepak bola. Baik, baik. Mas Akmal, kalau Anda melihat dari hasil pertandingan dengan Arab Saudi kemarin begitu ya, apa kira-kira evaluasi yang perlu ditingkatkan dari timnas kita, karena kalau melihat juga dari pertandingan sebelumnya melawan Jepang ini kalah 0-4 dan akhirnya bisa kembali ada harapan baru menang melawan Arab Saudi 2-0. Seperti apa Mas? Ya, kemenangan ini menjadi modal buat tim nasional Indonesia untuk bersaing bahkan untuk masuk zona runner up ya.
karena posisi poin yang sangat tipis perbedaannya, bahkan dengan Australia yang peringkat 2 kita hanya beda 1 poin. Kita berada di peringkat 3, Australia 7 poin karena bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Kemudian kita 6 poin, bahkan di bawahnya Arab Saudi, kemudian Bahrain dan China sama-sama 6 poin. Artinya persaingan di grup C ini adalah persaingan yang berat. Saya setuju sekali kita tidak boleh terlalu euforia berlebihan. Kita harus tetap mawas diri karena 4 pertandingan ke depan sangat berat. Nah, kalau kita lihat ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari tim nasional kita. Salah satunya misalnya di pertandingan melawan Arab Saudi, walaupun kita menang spektakuler, cetak rekor, kita menang untuk pertama kalinya berhadapan dengan Arab Saudi, tapi dari sisi misalnya disiplin bermain ini masih ya utamanya adalah kartu merah yang didapatkan oleh Justin Hubner. Artinya kalau kemudian kartu merah ini didapat, hal-hal yang menurut saya tidak perlu dilakukan Justin Hubner. Kartu kuning pertama oke, karena itu untuk penyelamatan bola ketika pemain Arab Saudi Al-Qahtani melakukan serangan ketika itu. Tapi kartu kuning kedua yang berbuah kartu merah ini hal yang sebenarnya tidak perlu. Begitu juga kartu kuning yang didapatkan Ragnar Oratmangun, bahkan Ribad Jenner. Dari 2 kartu kuning dan 1 kartu merah yang didapat di pertandingan Arab Saudi adalah karena kecerobohan kita dalam bermain. Dan hal ini sangat merugikan tim. Akhirnya kan nanti kita melawan Australia kita tidak diperkuat Justin Hubner dan juga Ragnar Oratmangun. Itu semua karena kesalahan yang kita lakukan sendiri. Andaikan kita lebih tenang, lebih sabar, apalagi posisi kita kan posisi menang. Malah kita terprovokasi dengan para pemain Arab Saudi yang bermain sangat licik dan terlalu banyak trik ya. Bahkan terlalu banyak protes yang sejatinya itu merugikan mereka sendiri. Nah, ini yang harus dibenahi adalah jangan sampai kita terpancing dengan gaya-gaya provokasi yang dikeluarkan oleh lawan di pertandingan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, evaluasi yang harus dilakukan adalah bahwa tim ini sudah sangat luar biasa tampil melawan Arab Saudi dan ini merupakan penampilan terbaik Indonesia di babak penyisian kualifikasi Piala Dunia babak 3 ini. Dan kita berharap konsisten, para pemain bisa menampilkan permainan yang konsisten di 4 laga nanti. Karena konsistensi ini penting, karena sekali saja kita lepas atau kalah, posisi kita bisa turun di posisi diuji lagi. Nah, ada peluang di depan mata yang bisa kita raih ke depan, dan karena itu yang paling penting adalah konsistensi dan juga pemahaman satu sama lain pemain terhadap strategi yang dimainkan oleh Coach Sintayong. Nah, komunikasi di lini belakang juga masih harus diperbaiki, termasuk transisi bermain ini juga masih belum baik, dan juga ketajaman di lini depan. Kita berharap nanti kita sudah punya striker oleh Romani yang sudah salaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sehingga kelemahan kita di lini depan bisa teratasi. Karena sejauh ini kalau kita lihat lini depan kita di kualifikasi Piala Dunia ini sangat minim gol ya. Kalau kemudian Marcelino Ferdinand 2 gol, ini kan dia posisinya sebenarnya pemain gelandang. Itu juga Ragnar Oratmangun juga bukan seorang striker yang sudah cetak 2 gol. Praktis yang striker yang sudah mencetak 1 gol adalah Rafael Strijk. Sementara Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka belum mampu memberikan gol di babak ketiga ini. Dan ini merupakan kita ke depan. Oke, setidaknya ada 2 poin yang Anda cermati, Mas Akmal, dari disiplin bermain, kemudian juga konsisten dari para pemain ini dari setiap lini agar tetap bisa memberikan yang terbaik. Tapi kalau Anda melihat secara holistik, Mas Akmal, ini kan kemarin juga dari pasca melawan Jepang begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa akan mengevaluasi besar-besaran dari hasil melawan Jepang kemarin. Apakah memang ini ada pengaruhnya, ada dampaknya ketika melawan Arab Saudi sehingga mau tidak boleh lengah begitu dan juga meningkatkan performanya, atau seperti apa Anda melihatnya, Mas Akmal? Ya, justru motivasi dan tekanan yang diberikan oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, bahkan setelah kita kalah melawan Jepang kan, apakah waktunya STY diganti dan sebagainya. STY posisinya terancam, bahkan kalau kalah lawan Arab Saudi kemungkinan akan dipecat, diganti dengan pelatih lain. Saya pikir kritik-kritik yang semacam ini dibutuhkan oleh tim nasional kita saat ini. Bahkan pengalaman saya sejak STY menangani tim nasional Indonesia pada 20 Januari
2020 sampai detik ini, gitu kan, itu punya aura kemenangan ketika dalam posisi tertekan atau dalam posisi dia sulit. Dan ini yang terjadi di beberapa kesempatan kemenangan di nasional Indonesia. STY keluar aura kemenangannya dalam posisi tertekan. Jadi menurut saya tekanan-tekanan yang diberikan atau kemudian ancaman-ancaman yang diberikan itu akan membuat tim nasional ini semakin mawas diri bahwa mereka punya tugas ke depan yang sangat berat dan harus diwujudkan. Dan saya pikir itu perlu sebagai check and balance ya untuk dilakukan. Karena kalau kita selalu memberikan pujian yang menindakbogokkan seperti tadi disampaikan oleh Pak Erick Thohir bahwa kita belum juara istilahnya, belum lolos ke Piala Dunia, masih ada 4 tugas yang harus diselesaikan. Jangan sampai kemudian kita lupa diri. Nah, ini hal-hal yang perlu ditekankan di para pemain kita saat ini bahwa kita belum lolos Piala Dunia, bahkan untuk lolos ke babak keempat yang menjadi target PSSI juga belum dalam genggaman. Artinya masih banyak kemungkinan yang akan terjadi kalau kita lengah. Dan itu yang terjadi oleh Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi kemarin kalah lawan Indonesia? Karena dia menganggap remeh Indonesia. Karena mereka beranggapan mereka secara rekor pertemuan dari 13 pertemuan sebelumnya mereka tidak pernah terkalahkan oleh Indonesia. Mereka mampu 9 kali menang dan 2 kali imbang kan. Dan akhirnya kali ini kita pecah telur bisa memenangkan pertandingan dan ini menjadi sejarah pertama kita bisa menang lawan Arab. Artinya apa yang dialami Arab Saudi jangan sampai dialami oleh tim nasional Indonesia yang sedang dalam performa terbaik saat ini. Jangan sampai inkonsistensi dalam penampilan sehingga kemudian harapan publik terhadap tim nasional kita yang semakin memupuk tinggi ini menjadi bumerang buat tim nasional saat ini sehingga kemudian mereka tidak mampu menampilkan penampilan terbaik di lapangan. Saya pikir PR-PR yang paling penting yang harus dievaluasikan walaupun kita menang saat ini, evaluasi tetap harus dilakukan oleh PSSI terkait performa tim. Misalnya saya kritisi salah satunya adalah mungkin orang tidak melihat dan tidak pernah ada pergantian pemain yang tidak efektif dan terkesan eksperimen. Ketika menarik Marcelino Ferdinand keluar, kemudian menggantikannya dengan Pratama Arhan. Padahal Pratama Arhan bukan posisi ideal dia sebagai seorang gelandang serang. Di bangku cadangan ada Eliano Raiders, ada kemudian misalnya Ricky Kambuaya yang bisa menggantikan peran dari Marcelino Ferdinand. Tapi Sintayong berspekulasi dengan menempatkan Arhan Pratama sebagai gelandang. Sama juga ketika kita kalah melawan Jepang misalnya, Pratama Arhan dimainkan sebagai sayap kanan, padahal biasanya dia bermain di posisi sayap kiri. Nah itu yang kemudian sempat diisi oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Tapi karena kita menang 2-0 melawan Arab Saudi, kan kemudian jadi pembicaraan. Saya pikir sudah waktunya Sintayong punya the winning team untuk di setiap laga sehingga tidak melakukan eksperimen atau melakukan percobaan-percobaan di partai-partai penting. Seperti halnya Arab Saudi melakukan bahwa para pemain mereka lupa bahwa ini adalah sebuah event atau turnamen untuk persiap atau memperebutkan tiket Piala Dunia, bukan sebuah uji coba. Nah, ini juga yang harus ditekankan oleh PSSI dan juga Sintayong kepada para pemain. Oke, evaluasi terus dilakukan baik dari disiplin dan juga konsisten dan juga tadi disampaikan bahwa jangan sampai ini kita mencoba-coba taktik atau strategi agar kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan seperti yang Anda sampaikan tadi. Mas Akmal, saya mau bertanya terakhir kepada Anda terkait dengan seberapa besar peluang Indonesia dapat lolos dari kualifikasi dari zona C Piala Dunia 2026 ini. Kalau Anda melihat ke depannya seperti apa? Apakah memang ada peluang yang besar terbuka untuk Indonesia atau seperti apa Anda melihatnya? Mas Akmal. Ya, dengan kemenangan melawan peluang jadi sangat besar. Bahkan kalau dia posisi praktis hanya cuma posisi dan selebihnya untuk berubah. Baik, pemirsa, nampaknya kami ada terkendala komunikasi dengan Mas Akmal, pengamat sepak bola.
Terima kasih. Pemirsa, banjir merendam ratusan rumah warga di permukiman padat Kampung Melayu, Jakarta Timur. Warga terpaksa beraktivitas di ketinggian air mencapai 1 meter. Ratusan rumah di 13 RW, RW 4, RT 11, RW 5, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter terjadi sejak pagi tadi, akibat meluapnya Kali Ciliwung. Menurut warga, banjir terjadi karena air kiriman dari Katulampa Bogor serta pintu air Depok. Hujan sih, cuma ada informasi dari Depok tinggi gitu. Tinggi bang. Bang, ini kan sodetan, udah bangun sodetan, ada gunanya nggak sih bang? Itu sodetan sih fungsinya ya biasa aja sih. Meski mengganggu aktivitas, warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka dan tidak mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Jakarta, Rio Manik, News melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi kembali erupsi. Tinggi kolom abu 3.000 meter yang disertai gemuruh yang kuat. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu pagi kembali erupsi. Tinggi kolom abu 3.000 meter yang disertai dengan gemuruh kuat. Kabut asap kawah bertekanan kuat teramati dengan intensitas tebal dan tinggi 2.000 hingga 3.000 meter di atas puncak kawah. Status Gunung Lewotobi laki-laki kini berada di level 4 atau awas. Sementara itu, jalan utama Trans Flores yang menghubungkan Maumere dan Larantuka dibersihkan dari material debu vulkanik akibat erupsi yang terjadi Rabu pagi. Material yang penuhi jalan ketebalannya mencapai 15 cm sehingga sangat rawan untuk dilalui kendaraan. Jalur ini merupakan akses tercepat untuk distribusi bantuan dan juga jalur evakuasi warga. Dengan peralatan yang ada, kami melakukan upaya untuk membersihkan, mengurangi material yang tertimbun di Warga di sekitar gunung dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Selain itu, warga diminta waspada potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial dengan BNPB memperkuat kerjasama dalam upaya penanganan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki sehingga tidak terjadi kekosongan pelayanan selama masa tanggap darurat. BNPB dalam penanggulan bencana ini tidak mungkin bisa berjalan dengan sendiri dengan hasil yang maksimal tanpa dibantu oleh semua pihak, tanpa kolaborasi kerjasama semua pihak, dan terutama Kementerian Sosial. Kami sudah mempunyai pembagian tugas, klaster begitu, dan untuk pengungsian dan perawatan masyarakat yang terdampak, yang menjadi koordinator terdepan adalah Kementerian Sosial. Karena itu, kunjungan Bapak Menteri Sosial sekali lagi ya, yang pertama untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, tentu saja juga untuk memberikan semangat bagi BNPB dalam penanganan bencana yang tentu saja akan selalu terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Silaturahim ke kantor BNPB dalam rangka memperkuat koordinasi di lapangan yang selama ini sudah baik. Perlu saya sampaikan, seperti waktu juga saya sampaikan di dalam tadi, bahwa posisi Kementerian Sosial dalam urusan penanganan bencana itu adalah makmum, sementara imamnya adalah BNPB. Nah, selama ini sudah terjadi kerjasama yang baik, tapi ke depan tentu kita ingin koordinasinya lebih baik lagi dengan penguatan SDM dan sekaligus tentu pembagian tugas yang lebih konkret di tingkat lapangan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BNPB tentang tugasnya Kementerian Sosial, di mana kita memberikan dukungan di bidang pengungsian dan juga logistik. Selama ini, setiap ada bencana,
Kementerian Sosial melakukan upaya-upaya melalui lumbung-lumbung sosial. Pemirsa, sebuah laboratorium narkoba rahasia di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka Gading, Badung, Bali digerebek polisi. Dari penggerebekan, aparat mengamankan 4 orang yang sedang meracik narkoba. Subdit 3 Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Mabes Polri menggerebek laboratorium rahasia atau clandestine laboratory di salah satu villa di kawasan Jalan Cempaka Gading, Desa Ugasan-Ugasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Para tersangka yang sedang meracik narkoba pun berupaya kabur, namun berhasil digagalkan. Petugas kepolisian menggerebek para tersangka hingga ke lantai 3. Penggerebekan di tempat ini, di mana pada saat dilakukan penggerebekan kita bisa melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku yang kesemuanya adalah pekerja yang sedang melaksanakan proses pembuatan narkoba. 4 orang yang diamankan itu semua warga negara Indonesia berinisial MR, RR, N, dan inisial DA. Peran mereka adalah sebagai peracik dan pengemas atau yang kita sebut sebagai koki. Selain itu kita juga masih ada 4 orang lagi yang kita berikan status DPO sedang kita cari, yaitu inisial DOM sebagai pengendalinya, kemudian RMD sebagai peracik dan pengemas yang sudah sempat kabur sebelum kita grebek, kemudian ada inisial IC sebagai perekrut karyawan dan MAN sebagai penyewa villa. Penggerebekan dilakukan usai pengembangan dari penangkapan di daerah istimewa Yogyakarta pada September lalu. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa bahan narkotika padat dan cair, narkoba siap edar, hingga sejumlah alat membuat narkoba yang didatangkan dari sejumlah negara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, usai maraknya video pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mantan pegawai lapas menantang Kepala Divisi Lapas Kemenkumham Sumsel untuk membuka kebenaran terkait video viral tersebut. Sumpah mati aku. Buntut video viral pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Salah satu mantan ex-pegawai lapas, Robi Adriansyah, justru mendapat perlakuan tidak baik. Karena pegawai tersebut sebelumnya memberikan statement, jika di Lapas Tanjung Raja memang kerap terjadi penyalahgunaan narkoba di warga binaan, pesta narkoba menggunakan handphone, serta adanya pungli. Namun sayang, mantan ex-pegawai Lapas Tanjung Raja ini malah dituding menyebarkan berita hoax. Padahal menurutnya semuanya itu benar. Justru dirinya yang dituding pemakai narkoba dan positif oleh Kadif Lapas Kemenkumham Sumsel saat memberikan statement kepada media. Bantu saya bang, tegakkan keadilan bang. Para lawyer-lawyers, para aliansi, bantu saya. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa yang dibahas? Saya yang bermasalah. Bahas saja kenapa video itu bisa ada. Handphone bisa ada, sabu bisa ada. Semua milik punya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bantu saya, Pak. Robi pun meminta semua pihak membantunya mengungkap kebenaran yang ada agar semuanya jelas. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap bos Sriwijaya Air Henry Lee atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Henry ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Akibat perbuatannya dan puluhan tersangka lainnya, negara dirugikan sekitar 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengungkapkan peran tersangka Henry Lee dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengungkapkan,
Henry Lee selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah TBK dengan PT TIN. Biji timah yang dilebur dari hasil kerjasama dua perusahaan tersebut berasal dari CV BPR dan CV SVS yang sengaja dibentuk untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan Henry dan puluhan tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun rupiah. Adapun tahapan selanjutnya, Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Henry Lee, yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah TBK dengan PT Tinindo Internusa. Seperti diketahui, Henry telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 April 2024 lalu. Selang 7 bulan kemudian, tepatnya pada hari Senin 18 November, Henry berhasil ditangkap oleh penyidik di Bandara Suta, Tangerang ketika kembali dari Singapura. Ya, pemirsa, jika tadi kami sudah berbincang dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali soal perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang. Kini kita juga akan mendengarkan bagaimana kiat timnas untuk menghadapi pertandingan berikutnya dan membenahi berbagai kekurangannya. Kita akan membahas lebih dalam, pemirsa, dengan narasumber sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada manajer timnas Indonesia, ada Pak Sumarji. Selamat sore, Pak Sumarji. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi kemarin. Pak Sumarji, tentu merupakan suatu kebanggaan buat kita juga masyarakat Indonesia. Tapi kalau dari sisi official ataupun dari timnas sendiri, apa yang perlu dievaluasi meskipun kemarin menang 2-0 melawan Arab Saudi? Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kaitannya dengan soal evaluasi tim, tentu ini akan kita jadikan pertandingan kemarin ada beberapa catatan dan evaluasi yang untuk bisa kita lakukan perbaikan ke depan. Dikarenakan satu, pertandingan kemarin lawan Arab Saudi itu pertandingan yang masih ada beberapa hal yang jadi catatan dan itu kemarin sedikit sudah disampaikan kepada para pemain, tetapi kembali lagi untuk evaluasi secara keseluruhan pasti nanti akan kita lakukan, tentu dilakukan oleh tim kepelatihan dan kami, tim ofisial. Dan nanti ketika bulan Maret para pemain datang, pertama yang akan kita lakukan adalah evaluasi dari apa yang sudah dilakukan para pemain, baik dari semua sisi yang sudah para pemain lakukan, dan tentu baik pemain line up maupun cadangan, semuanya ada catatan-catatan secara detail yang sudah dicatat oleh tim kepelatihan. Nanti ketika kita kumpul bulan Maret, semuanya harus bisa disampaikan dan bisa dijadikan koreksi buat para pemain untuk perbaikan. Gitu. Oke, Pak Sumarji, tadi kami juga sempat mewawancarai dari pengamat sepak bola Mas Akmal yang juga telah menyoroti beberapa poin terkait dengan bagaimana disiplin dari para pemain. Kalau kita melihat kemarin kan sebenarnya Indonesia telah unggul 2-0. Tapi ini ada kartu merah yang dilakukan oleh Justin Hubner. Ini apa yang perlu Anda lihat, Pak, sebenarnya dengan adanya kartu merah ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi kan memang kita tahu bahwa treatment terhadap Justin itu berbeda. Karena kita tahu bahwa memang pada diri Justin itu kan memang boleh dikatakan agak sedikit keras. Sehingga kita juga harus memberikan treatment tersendiri kepada Justin agar supaya ke depan tidak terulang kembali kaitannya dengan soal kena kartu merah. Sekali lagi, masing-masing diri pribadi para pemain kami sudah punya catatannya, dan setiap selesai game pasti kami akan selalu mengevaluasi dan memberikan koreksi kepada para pemain. Dan catatan-catatan itu penting sekali untuk para pemain ketahui dan agar supaya tidak diulangi kembali. Seperti itu.
Baik, berarti akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh begitu ya Pak Sumarji. Tapi Pak, kalau kita melihat dari pertandingan sebelumnya melawan Jepang, ini Indonesia kalah telak 0-4 dan juga ada statement dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyatakan bahwa memang akan melakukan evaluasi secara besar-besaran di seluruh baik pemain dan juga pelatih begitu. Apakah memang ini merupakan salah satu motivasikah atau memang semacam pemicu agar kemarin pada saat melawan Arab Saudi dapat memberikan yang terbaik, atau sebenarnya seperti apa Pak kalau Anda melihatnya? Baik, terima kasih. Jadi begini, yang pertama sebenarnya evaluasi itu tidak dilakukan ketika kita kalah melawan Jepang. Tetapi lebih kepada kita kalah melawan Cina. Kita tahu bahwa kalau kita lawan China itu mestinya harusnya bisa melakukan sesuatu yang tentu bisa membahagiakan dan membanggakan bangsa dan negara kita. Artinya dari sisi kualitas, dari statistik pun kita masih bisa bersaing dan kita harusnya bisa mendapatkan poin. Tetapi kan ketika kita lawan Cina kan hasilnya kita kalah. Terus yang kedua, ketika kita lawan Jepang, kita semua sudah tahu bahwa Jepang itu adalah tim terkuat di grup ini dan belum pernah terkalahkan sama sekali dan sampai dengan saat ini memuncaki klasemen dengan perbedaan yang cukup jauh. Artinya ketika kita melawan Jepang, kita sebenarnya sudah tahu bakal ada sesuatu hal yang memang kita akan mengalami hal negatif. Kekalahan itu sudah pasti karena memang kita semua tahu dan coach sendiri juga sudah mengatakan kepada para pemain agar supaya tidak terlalu tertekan kaitannya dengan kita menghadapi Jepang. Tapi begini, kaitannya dengan evaluasi secara keseluruhan, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum terhadap tim kepelatihan, pemain, itu adalah salah satu strategi kita, strategi PSSI agar supaya seluruh tim secara keseluruhan, baik itu pelatih, baik itu official, baik itu pemain, semua mau koreksi diri dan berbenah diri. Artinya apa? Artinya ketika kita dalam situasi yang tertekan, kita dalam situasi yang sulit, maka kita harus bangkit. Nah, itu salah satu yang dilakukan Ketua Umum adalah memberikan motivasi kepada kita semuanya agar lebih baik. Tetapi ketika kemarin kita, ya sekali lagi, ketika kemarin kita tidak ada perubahan, tentu akan jadi evaluasi besar-besaran, betul. Artinya bisa terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Itulah yang kita jaga. Saya sebagai manajer di tim harus bisa meramu itu semuanya dan menjadikan itu semuanya semangat baru. Sehingga apa? Sehingga di tim itu kembali ada kepercayaan antara pemain dan pelatih dan secara keseluruhan. Jangankan kepada pelatih, pemain, kepada terapi pun itu harus percaya. Sehingga betul-betul anak-anak termotivasi lebih dan bisa menghasilkan sesuatu yang betul-betul bisa membanggakan untuk bangsa dan negara. Dan sudah dibuktikan oleh para pemain, oleh pelatih, dan oleh ofisial secara keseluruhan. Oke, baik. Pak Sumarji, ini juga selanjutnya ada anggapan yang menyampaikan bahwa kemarin kalau kita membandingkan dengan melawan Jepang begitu, ini banyak atau mayoritas dari pemain naturalisasi. Kemudian kemarin melawan Arab Saudi ada tim atau pemain yang memang merupakan warga Indonesia asli. Dan juga dapat mencetak gol 2-0 bahkan dari Marcelino Ferdinand. Bagaimana Anda melihat atau menanggapi pernyataan atau anggapan-anggapan seperti itu, Pak? Jadi begini, ini yang saya semestinya sudah tidak perlu lagi sekarang itu diperdebatkan kembali. Ingat ya, 11 pemain starting ya dan pemain cadangan yang ada, mereka itu bekerja itu bersama-sama, bukan hanya yang bekerja itu Marcelino saja. Yang bekerja itu mereka bekerja bersama-sama dan mereka semua seperti tadi yang saya sampaikan, ingin ada perubahan ketika home melawan tim yang memang diyakini bahwa itu bisa kita menang gitu. Sehingga yang dilakukan oleh para pemain secara keseluruhan itu koreksi diri dan saling berbicara dari hati ke hati. Itu yang dilakukan kemarin itu. Sehingga ketika Marcelino cetak gol itu juga berkat kerjasama tim secara keseluruhan. 11 pemain yang diberikan tugas dan menjawab untuk membela bangsa dan negara. Jadi kembali lagi, jangan kembali lagi kita mengkotak-kotakkan lagi ada pemain naturalisasi dan bukan. Nggak usah sama-sama. Mereka itu sama-sama dan saya selalu katakan kepada para pemain tidak ada perbedaan latar belakang dari manapun semuanya sama sehingga para pemain itu sudah betul-betul menyatu, sudah tidak pernah ada lagi dan sebenarnya dari dulu juga nggak pernah ada di dalam tim itu membeda-bedakan, nggak ada. Semuanya itu kerja satu ikatan
bersama, terus satu tujuan bersama, kita kepengen lolos ke mendapatkan tiket ke Piala Dunia, seperti itu. Baik, semua bekerja sama satu tim, satu tubuh, tidak ada yang dikotak-kotakan begitu ya Pak Sumarji. Pak, kalau kita menatap ke depan, ini masih ada 4 laga kalau saya tidak salah, ada 4 laga. Penentu apakah Indonesia nantinya dapat lolos di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Dan juga apa yang perlu atau bagaimana Anda bisa memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan bagaimana strategi yang akan dilakukan dari Timnas agar memang harapan seluruh masyarakat, terutama supporter Indonesia dapat tercapai begitu Pak kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi begini, yang pertama saya juga sampaikan, Ketua Umum sudah memberikan arahan secara teknis kepada saya untuk kita juga berbicara secara keseluruhan kepada tim. Yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa semua itu ada hitung-hitungannya. Artinya apa? Ketika kita menyisakan 4 game, home 2 dan away 2. Home 2 kita melawan Bahrain dan Cina. Selanjutnya away itu lawan Australia dan Jepang. Itu hitung-hitungannya ada. Artinya begini, hitung-hitungannya ketika kita home, ya, kita home melawan Bahrain dan kita home melawan Cina, kita harus betul-betul fokus, detail, konsentrasi dan semuanya lebih agar supaya bisa mendapatkan 3 poin masing-masing tiap pertandingan. Artinya kita bisa mendapatkan total 6 poin. Selanjutnya ketika kita away, kita harus bisa mendapatkan poin, terutama ketika kita melawan Australia. Ya, ketika kita melawan Australia itu kita harus dapat poin. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan 3 poin. Nah, bagaimana dengan lawan Jepang? Lawan Jepang ya kita akui akan sangat sulit, akan sangat berat dan akan sangat menyulitkan karena kita tahu Jepang itu ya betul-betul tim yang sangat luar biasa kuatnya. Tetapi kembali lagi, lawan Jepang kita adalah away terakhir. Away terakhir, mudah-mudahan semua juga mungkin ada mukjizat dari Yang Maha Kuasa atau mungkin ada sesuatu hal yang kita tidak tahu. Sehingga kita juga bisa mendapatkan poin. Entah itu 1 poin atau mungkin yang lain. Jadi artinya kalau kita berhitung, ketika kita melawan Cina, kita melawan Bahrain harus total bisa sapu bersih mendapatkan 6 poin. Lawan Australia kita paling tidak mendapatkan 1 poin. Jadi dari angka yang ada sekarang 6, kalau kita hitungan 6 ditambah 7 berarti kan 13. Artinya kalau itu kita akan bisa, insya Allah kita akan bisa landing di 3 besar. Paling jelek kita 4 besar. Seperti itu. Oke, baik. Pak Sumarji, terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan terutama kepada seluruh masyarakat dan juga supporter Timnas Indonesia untuk bisa tetap mendukung dan juga tidak pesimis terhadap Timnasnya sendiri? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh supporter yang ada di Republik ini yang semalam betul-betul memberikan dukungan, doa, support yang sangat luar biasa. Dari pelosok-pelosok desa banyak yang nonton bareng, di tempat-tempat banyak titik menyelenggarakan kegiatan nonton bareng, apalagi yang hadir langsung di GBK. Nah itu bentuk dari dukungan, support dan tentunya doa dari seluruh masyarakat Indonesia kepada Timnas. Dan kita semua meyakini ketika dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia itu betul-betul tulus dan ikhlas, pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, ke depan kami tentu sangat dan sangat berharap support dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, karena kita kepingin bisa mendapatkan tiket Piala Dunia. Dengan dukungan support dari seluruh masyarakat Indonesia, didasari harus percaya kepada kami semuanya yang ada di tim, harus percaya kepada federasi yang betul-betul ingin membanggakan, ingin berprestasi dan ingin mengharumkan nama dan bangsa kita di kancah dunia. Insya Allah sama-sama kita berusaha, insya Allah kita sama-sama berusaha. Kalau ada usaha, ada doa, insya Allah Yang Maha Kuasa pasti akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Terima kasih. Baik, doa terbaik untuk seluruh pemain dan juga seluruh ofisial yang bekerja keras di lapangan maupun di luar lapangan. Terima kasih Manajer Timnas Indonesia, Pak Sumarji telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih.
Pemirsa, dukungan dari tokoh-tokoh besar diprediksi bisa mempengaruhi Pilkada Jakarta. Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno berharap dukungan dari anak Abah dan juga Ahokers. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno juga menemui tokoh berpengaruh lain, yakni Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan. Pertemuan digelar secara tertutup, namun dijelaskan dalam media sosial Anies dan Pramono bahwa pertemuan itu membahas mengenai Jakarta. Usai debat pamungkas, pasangan Pramono Rano pun menyatakan adanya dukungan dari anak Abah dan Ahokers. Pasangan Pramono Rano juga pastikan akan ada kejutan dalam kampanye akbar kedua yang digelar 23 November 2024. Tapi yang jelas saya hari ini bersyukur anak Abah dan Ahoker bersatu memberikan dukungan yang luar biasa bagi saya dan Bang Dul, dan ini menjadi energi yang luar biasa. Di belakang ini pasti ada anak Abah, ada juga Ahoker. Terima kasih. Saya tambahin, kalau Anda tanggal 23 tidak datang, Anda menyesal karena akan dihadiri tokoh-tokoh yang tidak pernah Anda duga. Terima kasih. Keduanya pun janjikan akan ada tokoh mengejutkan yang hadir di kampanye akbar kedua. Menarik dilihat siapa tokoh kejutan yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 melakukan kampanye dengan menyambangi warga di Kelurahan Wijaya Kusuma. Dharma Pongrekun menyambangi kawasan padat penduduk hingga masuk ke gang-gang sempit untuk menyapa warga. Sebagai calon gubernur dari jalur independen, Dharma berkampanye di tengah keterbatasan finansial serta dukungan elit partai. Namun Dharma mengaku tidak gentar mesti persaingannya mendapatkan dukungan dari tokoh nasional seperti Jokowi dan putranya. Manusia sangat terbatas, apalagi kami tidak ditunjang oleh kekuatan finansial. Paslon nomor 1 kan dapat dukungan dari Jokowi. Ya, tanggapannya mana lebih kuat, Tuhan sama Jokowi? Ya, kalau kita adalah orang-orang beriman, maka Pemirsa, dukungan terus berdatangan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Kali ini pasangan Ridho mendapatkan dukungan penuh dari kalangan etnis Tionghoa untuk memimpin kota Jakarta 5 tahun ke depan. Sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat Tionghoa mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono di Pancoran Pagoda Pik 2, Jakarta Utara. Dukungan yang terus mengalir di penghujung masa kampanye ini menjadi suntikan semangat bagi pasangan Ridho untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Deklarasi ya dari belasan asosiasi komunitas-komunitas etnisitas yang ada di Jakarta. Ini sangat membesarkan hati karena artinya kami dalam sisa waktu ini akan dibersamai dengan segala bentuk dukungan untuk akhirnya meraih kemenangan. Kita ketahui banyak etnis Tionghoa yang mempunyai usaha. Nah, tentunya para pengusaha termasuk saya sendiri pribadi, kami mengharapkan pemerintahan yang sejalan dengan pemerintah pusat sehingga kebijakan-kebijakan bisa mendukung kami di tingkat daerah. Sementara itu, untuk mengawal pemenangan pasangan RK Suswono, Partai Golkar bersama Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS kembali menggelar konsolidasi di posko pemenangan Ridho di Cikini, Jakarta Pusat. Jadi ini menegaskan sekali lagi khususnya yang di Jakarta Timur agar kita bisa menang satu putaran. Dan ini wilayah terakhir karena seluruh wilayah Jakarta sudah kita lakukan konsolidasi. Kita seluruh partai dan struktur 15 partai plus 1 ini untuk bangkit berjuang, penambah semangat ini karena kami tidak mau kalah, karena kami ingin menang. Jajaran pengurus dan kader parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus berkomitmen dan solid akan memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, gelaran konser musik di gedung BSSC Dam Balikpapan mengisi kampanye akbar Cagup dan juga Cagup Kalimantan Timur Isra Nur Hadi Mulyadi yang dihadiri ribuan masyarakat dan juga pendukung. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, calon wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi kembali menggelar pengobatan gratis bagi masyarakat. Ribuan masyarakat dan pendukung menyambut kehadiran calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Perindo, Isran Hadi, dalam kampanye akbar di BSCC Dom, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain mensosialisasikan program andalan, kampanye yang mendukung tema Kaltim One Festival ini juga dimeriahkan penampilan musisi papan atas, mulai dari band netral, Onat, Soljah, dan Sinta Arsinta. Berkat doa seluruh masyarakat Kalimantan Timur, walaupun kami dapat kursi pas-pasan 11, kami bisa maju, dan ini tandanya bahwa Tuhan tidak tidur dan meridhoi kemenangan kita insya Allah. Sementara itu, Partai Perindo bersama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ahmad Fahmi Dida Sembada menggelar pemeriksaan mata dan pengobatan gratis serta bazar murah bagi masyarakat Subang Jaya, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga turut mensosialisasikan visi misi dan program pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Kota Sukabumi ini. Memilih pemimpin di hari-hari akhir menjelang pelaksanaan pilkada ini. Tentunya kecerdasan masyarakat dalam memilih pemimpin akan sangat menentukan bagaimana perjalanan daerah kita di 5 tahun ke depan. Jadi masyarakat jangan mudah tergoda, jangan mudah terayu. Tapi kami mengimbau kepada masyarakat dengan sisa waktu 11 hari ini bisa lebih bijak. Jangan lebih tergiur kepada uang atau transaksional yang diberikan salah satu paslon. Seluruh pengurus dan kader partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini berkomitmen akan terus berjuang memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.